Saudara, bagaimana dengan hubungan kita dengan Bapa di sorga? Ketika engkau tahu, ketika engkau dekat dengan Bapa, ya, ketika engkau intim dengan Bapa di sorga, maka engkau tahu apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidupmu. Saudara, karena apa? Itu kerinduan kita untuk mengerti isi hati Bapa. Saudara, apa sih kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Ya, kalau saudara sudah mencapai tahap ini, saudara akan menjadi orang yang luar biasa. Saudara akan menjadi orang yang mengerti apa sih isi hatinya Tuhan. Saudara akan tahu detak jantungnya Tuhan. Saudara akan seirama detak jantungnya Tuhan. Tetapi biarlah hari ini, biar Dia, Tuhan, Immanuel, Allah yang menyertai kita, selalu ada dalam kehidupan kita. Ucap Tuhan, buat malam hari ini, kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, tiada pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau telah terus sertai kehidupan kami, dan biar kami hidup turut sesuai kehendak dan rencana-Mu. Tuhan, tolong setiap kami. Kami mau belajar malam hari ini, ada pengurapan yang dari Engkau Tuhan Yesus, ada impartasi sorgawi yang akan tersampaikan kepada para jemaat-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, biar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu itu sesuai dengan apa yang Kau inginkan, bukan hamba yang inginkan. Terima kasih Bapa, serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Oke, selamat malam saudara semua dimanapun berada. Terima kasih untuk WL Singer para pemusik. Saudara, malam hari ini saya akan berbicara tentang, terus temanya tentang nama Allah. Saudara, dan khusus malam ini, dimulai dari malam ini, kita akan membahas nama Allah yaitu Immanuel, yaitu Allah beserta kita. Saudara, di dalam Alkitab terdapat 3 tulisan berkata Immanuel, 2 di kitab Yesaya, 1 di kitab Matius. Saudara, ketika kita mendengar kata Immanuel, Allah yang menyertai kita, tentunya ketika kita dalam keadaan baik, ketika kita dalam keadaan yang semua baik, tidak sakit penyakit tidak ada, semua sehat, keluarga diberkati, apa yang kita kerjakan, lakukan berhasil, kita bisa sebut Immanuel, Allah menyertai kita. Tapi saudara, bagaimana ketika semuanya tidak baik-baik saja? Semua tidak yang kita inginkan saudara. Ya, kita terkena sakit penyakit, kita tertindas. Ya, semua usaha, setiap pekerjaan kita tidak berhasil. Dapatkah kita terus mengatakan Immanuel, Allah beserta kita? Ini yang sulit saudara ya. Nah saudara, ternyata saudara, ketika kita tahu siapapun bisa terkena masalah, siapapun bisa terkena sakit penyakit, siapapun bisa tertindas, siapapun bisa dalam satu keadaan yang benar-benar sulit saudara. Ya. Lalu saudara, ketika itu semua terjadi, apa buktinya Allah itu selalu menyertai kita? Nah, saudara, ketika kita berkata Allah pasti menyertai kita, setidaknya ya, ketika kita ada masalah, ketika kita berdoa, kita dengar suara Tuhan. Ya. Ketika kita dengar suara Tuhan, oh Tuhan berkata-kata kepada saya dikuatkan. Tapi bagaimana ketika kita tidak mendengar suara Tuhan? Lalu apa buktinya kalau Dia terus menyertai kita? Saudara, ada seorang hamba Tuhan, saya cukup mengenal hamba Tuhan ini. Saudara, dia seorang yang suka menolong, orang yang murah hati, selalu menolong orang-orang di sekitarnya. Ya. Nah, tapi saudara, satu kali Tuhan izinkan satu masalah yang begitu
Ya dibilang pelik, tidak juga saudara. Karena dia pernah dan suka membantu orang-orang dengan masalah-masalah seperti ini. Satu kali anaknya telepon saudara, yang mengatakan hal tersebut. Lalu saudara, ketika selesai telepon, dimatikan teleponnya, hamba Tuhan ini saudara, dia menangis saudara. Dia menangis, menjerit kepada Tuhan, Tuhan kenapa ini terjadi? Kenapa bisa terjadi? Tuhan tolong. Lalu wah nangis saudara, menjerit-jeritlah seperti nangislah sejadi-jadinya. Waktu dia berjalan saudara, dia telepon istrinya, dia ceritakan keadaan anaknya. Wah suami istri ini saudara, saya tahu keadaan hatinya pasti hancur. Dulu dia pasti bisa tolong orang-orang seperti ini. Tapi kenapa sekarang bisa terjadi dalam kehidupan keluarganya? Saudara, dalam tangisnya, dalam jeritannya, dalam raungannya, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan gak jawab saudara, Tuhan gak perdengarkan suaranya. Nah, saudara, ini orang yang diurapi Tuhan. Tetapi kenapa bisa sampai tidak dengar suara Tuhan saudara? Tuhan tidak berkata-kata, setidaknya ada dalam hatinya loh saudara. Ya biasanya kalau kita berdoa mungkin ada yang audible, tetapi ada juga yang berbicara dalam hati. Nah ini dalam hatinya pun tidak ada pembicaraan apapun. Akhirnya saudara, dia pulang dari kantornya, dia mengendarai mobil dalam keadaan yang dia mungkin katakan begini, Tuhan, benarkah Engkau Immanuel, Allah yang menyertai, Allah yang selalu menyertai. Dalam keadaan seperti itu saudara, ketika dia berkendara, dia melihat satu kendaraan yang matanya bisa terfokus pada satu kendaraan itu saudara. Dia melihat sebuah tangan, ya, dua tangan terbuka, lalu ada burung merpatinya saudara, gambarnya. Lalu di bawahnya ada tulisan saudara, mukjizat pasti terjadi. Saudara, Tuhan bisa berbicara lewat tanda-tanda. Ya, ketika kita mungkin gak bisa dengar suara Tuhan karena begitu peliknya. Padahal saudara, Tuhan sedang ajar kita. Tuhan sedang bimbing kita, Tuhan sedang tuntun kita, saudara. Tetapi kita tidak mengerti. Nah, lewat tanda-tanda seperti itu, saudara, terjadi, diperlihatkan, mukjizat pasti terjadi. Hamba Tuhan ini, saudara, hatinya tenang. Dan ternyata itulah suara Tuhan, saudara. Ya, suara Tuhan lewat tanda-tanda. Saudara, saya ajak saudara buka. Saudara buka Yeremia 29 ayat 11. Firman Tuhan katakan seperti ini saudara. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu apa? Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dia merancangkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Saudara, kita hanya perlu taat saudara. Kita hanya perlu berserah kepada Dia. Kita harus dengar apa nih suaranya dan tandanya. Ya, ketika kita peka saudara, kita akan tahu. Ya. Nah saudara, ternyata saudara, penyertaan Tuhan itu bisa lewat apa saja saudara. Ya, yang selanjutnya saudara kita belajar. Saya ajak saudara untuk lebih dalam lagi kita perhatikan baik-baik saudara. Saudara, terkadang ya dalam pergumulan saudara, pergumulan kita gak dengar suara Tuhan. Lalu juga gak lihat nih tanda-tanda saudara. Apa tandanya? Saya lihat ini gak ada tandanya. Saya dalam pergumulan, apa ini tandanya Tuhan? Udah Tuhan gak berbicara, kita gak dengar suara Tuhan. Lalu gak ada pertanda apapun, tidak ada tanda-tanda apapun. Sepertinya seperti itu saudara. Kita merasa, udah kayaknya Tuhan mungkin udah gak mau tahu lagi akan hidup kita. Benarkah begitu? Ini bukti yang kedua, bahwa Dia, Immanuel, Allah yang menyertai kita. Saudara, saya ajak saudara ke 2 Samuel 24 ayat 11. Oh sebelumnya saudara, 2 Samuel 12 ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan seperti ini. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud
Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada dua orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Nah, peristiwa yang pertama ini saudara adalah peristiwa bagaimana waktu itu Nabi Nathan tegur Daud perihal Batsheba. Yang kedua saudara, 2 Samuel 24 ayat yang 11. Setelah Daud bangun daripada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad, pelihat Daud. Saudara, ini peristiwa waktu Daud mensensus orang-orang Israel, berapa yang bisa berperang. Nah, Tuhan murka seperti itu ya. Lalu datang Nabi Gad. Saudara, dalam dua peristiwa ini, baik Nabi Nathan, baik Nabi Gad, saudara, Daud ditegur. Daud diperingatkan oleh kedua orang nabi ini, saudara. Dan Daud bertobat. Daud mengakui yang ia lakukan adalah salah. Nah, untuk itu Daud menjadi raja Israel yang terbesar pada zamannya. Ya, saudara, kita tahu itu Daud orang yang benar-benar dikasihi Tuhan. Karena apa? Ia bertobat, ia mengakui kesalahannya. Setelah apa? Setelah ditegur oleh Nabi Nathan, oleh Nabi Gad. Saudara, kalau Daud itu seorang raja, dia pasti bisa perintahkan. Udah hukum mati aja Nathan nih, Nabi Nathan ini udah kurang ajar sama raja. Atau Nabi Gad, hukumnya hukum mati. Ini buka aib raja nih, Nabi Nathan maupun Nabi Gad, udah hukum mati. Bisa saja saudara, tapi Daud tidak. Daud rendahkan hatinya. Ya, Daud rendahkan dirinya, mengakui kesalahannya. Saudara, lalu kita cerita yang kedua saudara. Kita semua tahu namanya Naaman ya. Dari sekolah minggu kita udah tahu. Naaman orang yang sakit kusta. Lalu ke sungai Yordan. Berendam di airnya, tahir ya, sembuh. Tapi kita lihat sedikit demi sedikit tentang Naaman ini. Saudara, 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama. Saya bacakan untuk saudara, saudara simak saja. 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan, katakan seperti ini. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Ayat yang ketiga, perhatikan saudara. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ayat keempat, lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Saudara, Naaman ini adalah seorang panglima perang yang hebat, ya, panglima perang bangsa Aram. Saudara, dia sakit kusta. Nah, waktu sakit kusta, ini sakit kusta ini zaman dulu ada penyakit najis, saudara, penyakit kutukan bisa dikatakan seperti itu, dan tidak ada obatnya. Jadi ini orang hebat, orang kesayangan, ya, di kerajaan Aram, tetapi sakit kusta. Ya udah nggak bisa berperang lagi, saudara. Dan mungkin kalau zaman dulu orang itu berjalan, kalau orang sakit kusta, dia harus lubungkan kepalanya dan dia harus berkata najis, najis, najis panjang jalan agar orang-orang nggak bisa mendekatinya. Nah, ini yang penyakit yang diderita oleh Naaman. Saudara, waktu itu ada di bawah seorang tawanan, gadis kecil saudara, anak perempuan dikatakan, lalu bekerja di rumah Naaman. Karena anak kecil ini ngelihat, oh Naaman ini sakit kusta. Dan dia ingat, Tuhan ingatkan ada seseorang yang bisa sembuhkan dia. Seorang nabi ya di Yerusalem. Saudara, dia bilang, nyonya ada seorang nabi di negeriku dulu bisa menyembuhkan orang kusta. Saudara, sebagai panglima tentunya si Naaman ini sudah ke tabib, semua dokter pasti sudah. Sekeliling Aram, kerajaan-kerajaan sudah pasti saudara. Tapi gak ada obatnya, gak ada yang terjadi, tetap dia sakit. Akhirnya saudara, Naaman, kalau zaman dulu pelayan ini mungkin budak saudara ya. Budak mana ada saudara, seorang pembesar panglima mendengarkan budaknya.
Tetapi Naaman mau dengar, saudara, apa perkataan anak perempuan itu. Apakah sampai di situ, saudara? Ayat ke-10 katakan seperti ini ya. Waktu Naaman sudah sampai ke Israel, saudara, ya, dia bertemu, ya, ingin bertemu dengan seorang nabi ini. Ayat 10 katakan begini, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau tahir. Ayat 11, tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu ia menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai-sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Saudara, bayangkan seorang panglima yang mungkin datang dengan diiringi beberapa prajuritnya, datang ke rumah Elisa. Ya, Elisa mungkin dipanggil. Lalu dia kira Nabi Elisa yang terkenal yang keluar, tetapi cuma pelayannya yang keluar. Terus dia bilang, udah ke sono aja pergi ke sungai Yordan, tenggelamkan dirimu 7 kali. Saudara, Naaman panas hatinya, kurang ajar. Harusnya dia datang dong keluar, panggil namanya, oh ya Tuhan Allah semesta alam, sambil getar-getar tangannya. Kan kita biasa begitu, saudara. Kalau kita didoakan pendeta, ya kalau didoakan sama yang lain, sama pengerja biasa, kayaknya belum afdol. Tapi ketika didoain sama hamba Tuhan yang besar, sampai gerak-gerakan tangannya, kita kayak terimpartasi sampai jatuh-jatuh ya. Ya benar saudara, ini juga terjadi pada si Naaman, saudara. Setidaknya keluar dong, panggil nama Tuhan, sambil getar-getar tangannya gitu kan. Tapi yang keluar siapa, saudara? Pelayannya. Pelayan Elisa waktu keluar. Cuman bilang, udah berendam sana. Saudara, waktu itu Naaman marah. Tetapi saudara, ayat 13 katakan begini. Tetapi pegawai-pegawainya datang, mendekat, serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Ayat 14 katakan seperti ini. Maka turunlah ia, Naaman, membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya, kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Saudara, Naaman kembali merendahkan hatinya. Kembali Naaman merendahkan dirinya, saudara. Ya, dia akhirnya pergi juga. Ya udah dah, pergi saja, jalan. Saudara, dalam 2 peristiwa ini, baik Daud, baik Naaman, saudara, ini yang terjadi di gereja-gereja saat ini, saudara. Ya, saya nggak mau ngomongin gereja orang, saya akan bicara di gereja tempat kita bernaung, saudara. Ya, di gereja tempat ini bernaung, saudara. Ini menjadi satu hal yang pergumulan bagi saya dan saya melihat dengan mata kepala sendiri, saudara. Banyak orang-orang waktu kemarin juga waktu youth ulang tahun kami ada jimit gitu ya, kumpul ya. Saudara, tanpa disangka-sangka kami semua kayak curhat lagi itu kesaksian, semua nangis, saudara. Dan ada youth kami bilang gini, sebenarnya aku udah gak kuat. Aku ingin ngundurin diri sebenarnya dari pelayanan karena aku ini bukan orang yang sempurna katanya. Ya, ini dia berbicara karena dia merasa dirinya kurang sempurna. Saya bilang begini, kamu nggak bisa seenaknya mengundurkan diri. Kenapa? Saya bilang, karena engkau telah ditabiskan, bukan ditabiskan oleh gembala atau pembinamu. Engkau ditabiskan oleh Tuhan. Ya, engkau ada perjanjian dengan Tuhan. Saudara, hari-hari ini banyak sekali orang-orang pengerja-pengerja yang ketika ditegur, saudara, dia mengundurkan diri. Ketika cuma diberi nasihat, dia mengundurkan diri, saudara. Udah, saya nggak mau jabatan ini, saya nggak mau tanggung jawab ini, saya pergi. Saudara, saya melihat dengan mata kepala sendiri, bukan di gereja lain, tapi di tempat ini saya lihat orang-orang yang mengundurkan diri. Artinya dia mengundurkan diri dari penyertaan Tuhan. Dengar saudara, ketika engkau mengundurkan diri dari tugas dan tanggung jawabmu,
seketika itu juga engkau yang mengundurkan diri dari penyertaan Tuhan. Kenapa? Karena engkau ditahbiskan, waktu engkau ditahbiskan, engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Benar ya saudara? Dan engkau katakan, dia Immanuel. Tetapi ketika engkau ditegur, ketika suara Tuhan lewat orang-orang lain di sekitarmu, saudara, engkau gak terima ditegur. Itu bukan suara Tuhan katanya. Itu suaramu. Itu bukan suara Tuhan. Itu suara si A, itu suara si B. Saudara, ketika kita salah, kita gak bisa lagi bedain mana salah, mana benar. Taunya kita benar aja. Tetapi ketika ada 2-3 orang berkata sama tentang hal itu, saudara, itulah suara Tuhan. Hati-hati saudara. Jadi saya punya prinsip begini, saya dan teman-teman full timer, kami punya prinsip begini. Kita gak akan pernah mengundurkan diri kecuali dipecat. Ya kalau dipecat ya bagaimana? Ya memang sudah jalannya mungkin kalau dipecat. Tapi ketika kita mengundurkan diri, itu kan kita yang mengundurkan diri sendiri dari pelayanan dan tanggung jawab. Saudara, jangan pernah mengundurkan diri. Rendahkan hatimu, rendahkan dirimu. Ketika ada orang-orang sekelilingmu mulai menegur engkau, mulai menasehati engkau, maka saudara, itu suara Tuhan. Saya katakan sekali lagi, ketika ada beberapa orang mulai menegurmu, ya apalagi gembala, nggak mungkin saudara gembala akan tegur, kamu benar, tapi kamu ditegur, dipersalahkan, saudara. Lalu kamu bilang, udah saya undur aja. Bagaimana kalau itu suara Tuhan? Engkau mengundurkan diri dari penyertaan Tuhan, ya saudara. Jadi jangan pernah mundur, saudara. Sekali maju, pantang mundur, ya. Nah, saudara, ini yang terakhir, saudara, yang ketiga, keintiman dengan Tuhan. Jadi, saudara, kita harus punya keintiman dengan Tuhan, ya. Karena bagaimana, saudara, ketika kita ada dalam masalah, ketika kita menjerit-jerit, Tuhan, tolong saya. Ketika menangis air mata bercucuran, ketika kita dalam penindasan, saudara, kita ingin dengar suara Tuhan yang menyejukkan hati, menguatkan kita. Kita ingin lihat tanda-tanda, ya, agar kita nih dikuatkan, diteguhkan, atau orang-orang di samping kita. Tapi gak ada sedikit pun, saudara. Ya, kita akan belajar ini lebih dalam lagi, saudara. Saudara perhatikan, saudara, kita tahu ada 4 Injil sinoptik. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Artinya adalah 4 kitab ini bercerita tentang Yesus Kristus. Nah saudara, waktu saya dengar cerita ini, saudara, ya, ketika saya dengar kebenaran ini, saudara, bayangkan selevel Tuhan Yesus. Dia 100% manusia, dia 100% Allah. Tetapi Tuhan Yesus sendiri pernah merasakan bagaimana ia ditinggalkan, saudara. Bagaimana ia merasakan kesendirian. Tidak ada orang yang menolong. Tidak ada orang yang melulukannya lagi kan, saudara. Tidak ada mujizat yang terjadi waktu itu, saudara. Waktu Tuhan Yesus di kayu salib. Adakah mujizat terjadi? Apakah Tuhan Yesus bisa turun, saudara? No. Tuhan tidak turun dari kayu salib. Dia menangis bahkan, saudara. Matius 27 ayat 46 katakan seperti ini. Saudara simak baik-baik. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, bahkan Tuhan Yesus bisa katakan gitu, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Tuhan serasa ditinggalkan, Yesus serasa ditinggalkan. Tidak ada orang sedikit pun, tidak ada suara Bapa dari sorga. Tidak ada, hening semuanya. Tidak ada mujizat, saudara. Saudara, lalu kemudian dalam Yohanes 19 ayat 30 katakan seperti ini. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, kenapa Tuhan Yesus bisa berkata seperti itu? Sudah selesai. Saudara, bisa gak kita dalam keadaan di titik nadir kita katakan, saudara,
sudah selesai. Saudara, saya punya keinginan ketika melayani, terus melayani, dan ketika dipanggil Tuhan, itu ketika sudah selesai melayani, sudah selesai. Wah, itu mantap sekali saudara ya. Nah, itu pun yang Tuhan Yesus katakan, sudah selesai. Loh, bagaimana mungkin Tuhan Yesus tadi mengatakan Eli Eli lama sabachthani, sangat pedih hatinya. Tetapi saat kemudian ia berkata sudah selesai. Saudara, Tuhan Yesus memiliki keintiman dengan Bapa. Itu yang membedakan saudara. Ia tahu kehendak Bapa. Ia tahu apa yang Bapa inginkan. Ya, karena juga tugasnya sudah selesai. Dan itulah keinginan Bapa. Ya, artinya menjadi penyelamat bagi manusia. Saudara, ketika kita yang sudah berumah tangga ya tentunya, saya berbicara yang pada yang berumah tangga, saudara yang sudah berumah tangga atau anak-anak, kalian lihat mama papa kalian, saudara lihat pasangan saudara, ya. Semakin lama wajah kita semakin mirip, perangai kita semakin mirip dengan pasangan kita, ya saudara. Saya baru 8 tahun menikah, tetapi sudah banyak kesamaan antara saya dengan istri saya. Cuman wajah kami aja masih beda saudara. Ya, dia masih cantik, saya udah aut-autan nih saudara. Tapi saudara, dalam perangai, dalam kesukaan kami mulai sama saudara. Ya, istri saya dulu sebelum menikah dia nggak suka tahu. Setelah menikah sama saya jadi suka tahu, ya karena makannya tahu tempe terus saudara. Jadi tiap hari kita makin sama saudara. Dan satu hal saudara, istri saya bilang gini, Papi, ini saya rekor katanya, membaca Alkitab. Saya dari kecil sampai dewasa dan menikah, baru sampai hari ini rekor saya baca Alkitab katanya. Jadi kami punya komitmen saudara, baca Alkitab bareng-bareng ya. Jadi ayo kita baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Ya mulai dari udah bulan-bulan yang kemarin lah, awal tahun lah kurang lebih. Jadi kita belajar saudara. Nah dia pertamanya gak mau, maksudnya bukannya tidak mau ya. Ketika baca Alkitab merasa kurang serak karena gak terbiasa. Ayo kita sama-sama baca Alkitab. Saya terus tuntun baca Alkitab. Akhirnya saudara, kita bisa menikmati ketika baca Alkitab. Nah anak saya yang kecil juga baru bisa banget baca. Dia 10 ayat aja bisa 15 menit kita tungguin baca firman Tuhan Alkitab. Tapi kita tungguin karena dia yang bilang gini, Papi Mami aku mau ikut dong baca Alkitab. Oh ya ayo, dia pakai baca Alkitab di handphonenya. Ya kami bertiga jadi. Saya ini tungguin, ini 10 ayat bisa 15 menit saudara. Tapi gak apa-apa, saya bilang ayo kita sama-sama. Nah semakin lama kita akan semakin mirip. Saudara, hubungan saya pun dengan anak saya ya. Saya ini dengan anak saya ini anak saya kalau mau melakukan sesuatu, boleh atau tidaknya dia ngelihat muka saya. Ketika saya berkedip, begitu ya saudara, saya nggak mengucapkan iya atau tidak, cuma berkedip, dia tahu, oh ini boleh saya lakukan. Tetapi kalau saya cuma melotot, agak melotot gitu ya, begini nih saudara, kalau saudara lihat nih di fokus ya. Nah dia tahu, oh ini tidak boleh. Ya, bagaimana dengan anak saudara? Pasti juga begitu ya. Jadi saya nggak usah ngeluarin kata-kata, saya cuman dengan keledipan mata atau mata yang membesar, dia sudah tahu boleh atau tidak dilakukan. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia sehari-hari dengan saya. Ya, dia tahu, oh papanya seperti itu. Jadi belum bilang ya atau tidak, dia sudah tahu, oh ini nggak boleh saya lakukan, oh ini boleh saya lakukan. Saudara, bagaimana dengan hubungan kita dengan Bapa di sorga? Ketika engkau tahu, ketika engkau dekat dengan Bapa, ya, ketika engkau intim dengan Bapa di sorga, maka engkau tahu apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidupmu. Ya saudara, jadi makanya harus intim saudara, baca isi hatinya Tuhan. Alkitab itu adalah isi hati Tuhan. Ketika saudara gak bisa berdoa, ketika saudara gak bisa menyembah, ya saudara saya nih gak bisa nyanyi saudara. Suara saya semua satu gereja mungkin udah tahu lah, suara saya ini suara yang kurang enak didengar ya. Orang bilang kalau nafas saja saya udah fales. Jadi saudara,
Apa yang saya harus lakukan? Kalau saya nggak bisa fokus di pujian penyembahan seperti Pak Pendeta Frankie, ya saya sangat suka ketika dia kalau penyembahan, saya baru bisa ikut menyembah. Tapi ada beberapa hal yang memang saya nggak expert di bidangnya gitu loh. Dia kalau penyembahan bisa 1 jam juga, dia penyembahan terus saudara. Saya kalau udah 1 jam saudara, saya udah, ya biasa kami di sekretariat tiap pagi itu, ketika kami kumpul pagi-pagi menyembah dulu Tuhan. Ya, Pak Pendeta ini suka banget penyembahan terus. Waduh, kalau saya nih, kalau kelamaan saya kadang-kadang dalam hati saya, kapan selesainya nih? Kapan selesainya nih? Ya. Tetapi ketika baca Alkitab saudara, saya seneng baca Alkitab. Saya suka sekali baca Alkitab. Saya suka sekali untuk tanya jawab gitu sama beberapa orang di sekretariat, khususnya Pak Pendeta Frankie dan Andreas. Saya senang sekali untuk bertanya jawab, saling menajamkan. Saudara, karena apa? Itu kerinduan kita untuk mengerti isi hati Bapa. Saudara, apa sih kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Ya, kalau saudara sudah mencapai tahap ini, saudara akan menjadi orang yang luar biasa. Saudara akan menjadi orang yang mengerti apa sih isi hatinya Tuhan. Saudara akan tahu detak jantungnya Tuhan. Saudara akan seirama detak jantungnya Tuhan. Nah saudara, tadi berarti ada 3 ya saudara tadi ya. Yang pertama adalah kita lihat saudara dari tanda-tanda saudara dengar suara Tuhan. Jadi saudara, kau jangan cuman kalau nggak dengar suara Tuhan audible, itu bukan suara Tuhan. Tuhan bisa bekerja lewat apapun, bisa lewat tanda-tanda. Tuhan bisa memperdengarkan suaranya lewat orang-orang sekitarnya. Dan Tuhan bisa memperdengarkan suaranya lewat keintiman kita dengan Tuhan. Jadi saudara, mulai hari ini saudara, mari kita lebih peka. Caranya gimana? Ya belajar saudara untuk lebih intim dengan Tuhan. Belajar untuk tahu kehendak Tuhan apa. Saudara, Mazmur 37 ayat ke-5 katakan seperti ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Saudara, saya tidak perpanjang firman Tuhan hari ini, tetapi biarlah hari ini, biar Dia, Tuhan, Immanuel, Allah yang menyertai kita, selalu ada dalam kehidupan kita. Dan jangan pernah takut saudara, kau gak akan pernah ditinggalkan. Seperti lagu tadi, saya boleh minta pemain musik, boleh? Saya tadi pagi saya bilang, Bang Frank WL ya, saya bilang, saya mau 1 lagu dong. Lagu ciptaannya, ini lagu yang benar-benar buat kita nih, terutama saya ya, saya merasa diberkati saudara. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Sedetik pun Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Malam hari ini saudara nikmati lagu ini. Saudara renungkan kata per kata lagu ini. Inilah Immanuel saudara. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu sertai kita saudara. Mari kita ambil waktu malam ini. Saudara nikmati saudara. Inilah bukti bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Shikaralabataka shikaralabakana yaralaba. Kana yaraba shikaralabatakana yaralaba shikaralaba. Shikaralaba semua saudara yang hari-hari ini merasa tertindas. Saudara yang hari-hari ini merasa engkau ditinggalkan. Saudara yang hari-hari ini engkau merasa sendirian. Saya tegaskan malam ini, kau tidak pernah sendirian. Kau tidak pernah ditinggalkan. Dialah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Shikarabatakana yaralaba shikaralaba. Shikaralabatakana yaralaba shikaralaba. Tuhan
Kau tak pernah lupa. Dia tak pernah melupakan saudara. Saudara ada di dalam hatinya Tuhan. Untuk segalanya, agar kau tahu betapa besar cintaku. Batakana yaralaba shikaralaba yaralaba. Saat ku Batakana yaralaba shikaralaba. dalam hadiratmu, Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. ku tersungkur dan Batakana menyembahmu. yaralaba shikaralaba yaralaba shikaralaba yaralaba. Ku bersyukur Batakana yaralaba atas shikaralaba segala yaralaba. sesuatu Saudara nikmati yang terjadi. saudara yang dalam lagi hidup. tunggu apa jawaban Tuhan atas pergumulanku. Ini jawabannya, ini jawaban Tuhan, ini suara Tuhan. Tuhan gak pernah tinggalkan saudara sedetik pun. Ku tahu Tuhan, Katakan, Kau aku tahu Tuhan, lupakan. Kau gak pernah lupakan aku Tuhan. Ku bersyukur, Bersyukur buat setiap kebaikan-Mu Tuhan, buat apa yang Kau lakukan dalam kehidupanku. agar kau tahu betapa besar cintaku. Katakan saudara, Ku tahu Tuhan, Kau tak pernah tinggalkan. ku tahu Ku Tuhan, tahu Tuhan, Kau tak pernah lupakan. Ku bersyukur untuk segalanya, agar Kau tahu betapa besar cintaku. biar musik saja. Saudara, malam hari ini kita berdoa bersama-sama. Saudara yang sedang menanti-nantikan suara Tuhan, jawaban Tuhan atas setiap pergumulan. Hari ini Tuhan katakan, Tuhan gak pernah tinggalkan kau. Tak pernah sedetik pun Tuhan tinggalkan kau. Dan Tuhan tak pernah melupakanmu. Percaya, Dia Immanuel, Allah yang menyertai kita. Setiap masalah yang datang kepadamu hari-hari ini, Tuhan sedang ajar engkau. Tuhan sedang tuntun engkau. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Yang akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mulai hari ini percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Dia tak pernah tinggalkan kau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Katakan bersama-sama saudara. Tuhan, Kau tak pernah tinggalkan. Ku tahu Tuhan, Kau tak pernah lupakan. Ku bersyukur untuk segalanya, agar Kau tahu betapa. Sekali lagi katakan, kita bangkit berdiri sama-sama. Ku tahu Tuhan, Kau tak pernah tinggalkan. Ku tahu Tuhan, Kau tak pernah lupakan. Ku bersyukur untuk segalanya, agar Kau tahu betapa besar cintaku. Agar Kau tahu betapa besar cintaku. Agar Kau tahu betapa